Kasus korupsi Kejaksaan Negeri Mojokerto mencoba melarikan diri saat akan ditangkap Jumat siang. Meriasti dengan sejumlah pelaku lainnya mengajukan pinjaman proyek konstruksi ke Bank BPD Cabang Pasangkayu dan ternyata proyek tersebut fiktif. Kejaksaan Tinggi Gorontalo menahan seorang pejabat Bank Sulawesi Utara Gorontalo atau Sulutgo di Kabupaten Gorontalo karena diduga melakukan tindak pidana korupsi pemberian kredit investasi dan modal yang tidak sesuai aturan bank. Hari ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi rencananya memeriksa Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Saat ini beredar informasi Aziz sudah berstatus tersangka dugaan suap dana alokasi khusus Lampung Tengah. Tidak untuk korupsi, jangan sampai hati nurani mati. Hidup memanglah pedih, namun korupsi bukanlah solusi. Negaraku, Indonesiaku. Akankah engkau akan maju jika pejabat-pejabat negara terus menggerogoti uang negara? Negara tidak akan hancur oleh ribuan pengemis, tetapi suatu negara akan hancur beberapa koruptor. Oke, negara akan hancur oleh adanya tikus-tikus berdasi. Untuk kedatangan kita ke sini itu pemaparannya kita bahas soal korupsi. Saya mau bertanya sama adik-adik, kira-kira sepengetahuan tak apa itu korupsi? Sembarang. Siapa yang mau jawab Angkat cepat? tangan saja. Angkat tangan saja. Yang bisa. Apa itu korupsi? Ya, korupsi itu kayak dia kan mengambil haknya orang, kayak ambil uangnya orang, kak mencuri. Ya. Yang lain ada lagi yang lain? Sama juga tadi mungkin mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Ya, betul. Apalagi yang ada yang lain? Makan uang haram. Ya, betul. Betul. Kira-kira kalau di arena sekolah apa kira-kira yang termasuk korupsi? Korupsi uang organisasi. Ya, apalagi uang kelas. Nah, dana bos. Ya, dana bos. Jelas Bendahara. Iya, bendahara. Ya, jadi begini, korupsi itu tidak hanya berbentuk uang, dia bisa berbentuk barang atau waktu, jasa. Sebagai contoh begini, kita siapa namanya? Reni. Rena. Coba. Oh ya. Misalkan begini, kan Reni punya tugas dari kelas, dari guru. Terus kita kasihkan ke Rena dengan jaminan setelah Rena mengerjakan tugasnya, Reni mentraktir atau menyogok dia, begitu. Seperti itu salah satu contoh. Juga contohnya itu misalnya ada di sini yang kalau misal disuruh pergi beli gula misalnya sama ibunya. Nah, harganya itu gula kan berapa? 8.000. Nah, dikasih uang 20.000. Pas pulang dia bilang nih itu, "Ih, Mak, harganya gula 20.000." Itu namanya korupsi. Dari harga 8.000 dia bilang sama ibunya 20.000. Contoh korupsi juga itu. Jadi begini adik-adik, ada 9 sikap yang harus diterapkan untuk tidak melakukan korupsi atau mencegah. Yang pertama itu kejujuran. Kita harus jujur bagaimanapun, apapun resikonya yang kita harus ambil. Kita harus jujur sebagai salah satu pencegahan korupsi. Contohnya pada saat ujian, tidak mencontek, tidak melirik ke kanan ke kiri, begitu. Baru yang kedua, sikap kepedulian. Contohnya itu misalnya ada teman tak atau bendahara kelas lah misalnya, itu bendahara kelas kita tahu toh bilang dia itu korupsi uang kas kelas. Kita kepedulian itu misalnya bisa menyarankan agar tidak melakukan korupsi, bisa memberitahu supaya dia tidak melakukan apa yang bukan haknya, gitu.
Baru yang ketiga itu kemandirian. Keempat, kedisiplinan. Dan kelima, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan. Kesederhanaan ini juga penting buat mencegah korupsi. Misalnya hidup kita tidak terlalu mewah, apa adanya lah, begitu. Terus sikap keberanian. Misalnya toh ada kita lihat misalnya di kantor desa kah ada itu sering pengurusan surat-surat. Biasa ada yang sering menyogok toh supaya cepat keluar surat tak. Bisa kita laporkan, berani untuk laporkan ke pihak yang berwajib begitu. Baru yang ke-9 itu keadilan.